Indeks harga saham gabungan ambruk pada penutupan perdagangan Kamis ini turun tajam 139,15 poin atau 1,95%, bertengger di level 6.968. Gejolak pasar dipicu meningkatnya ketegangan geopolitik akibat potensi serangan militer Amerika Serikat terhadap Iran. Dikhawatirkan konflik antara Iran dan Israel dapat meluas, terutama setelah Donald Trump membahas opsi keterlibatan langsung dalam konflik bersenjata. Pasar juga mencermati keputusan The Fed yang mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 4,25 hingga 4,5%. Ketidakpastian meningkat setelah Ketua The Fed Jerome Powell memperingatkan tarif Trump dapat mendorong inflasi lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Christian, Equity Research Analyst MNC Sekuritas. Halo, selamat sore Pak Kris. Halo, selamat sore Pak Kris. Halo, selamat sore Mbak. Ya, Pak Kris, apa kabar Pak? Sehat, sehat, sehat. Ya, Pak Kris, ini kita langsung saja. Ini IHSG terus melemah sejak kemarin. Sebenarnya apa sentimen utama yang menyeret IHSG untuk terus merah, Pak? Oke, kalau misalnya kita melihat ya, sentimen utama penyeret IHSG pada hari ini sebenarnya di mana IHSG kan melemah sekitar 1,95 sampai 1,96% ya, ke level 6.966. Nah, sebenarnya kalau kita ngecek lagi, hal ini sejalan dengan meningkatnya kekhawatiran investor terhadap memanasnya kondisi geopolitik di Timur Tengah ya, yang mana sekarang ini Iran dan Israel itu dikhawatirkan adanya switching instrumen investasi nih oleh para investor dari yang tadinya berisiko ke yang lebih safe haven, seperti contohnya adalah emas ya. Nah, dengan memanasnya kondisi geopolitik Timur Tengah juga dan masa henti yang kita lihat sementara untuk perang dagang, hal tersebut membuat The Fed ini akan menahan suku bunga acuannya, dan The Fed juga kemarin memproyeksikan ya ekonomi Amerika itu tumbuh di 1,4% kalau saya nggak salah. Dan kita juga melihat JP Morgan juga menilai bahwa dampak dari kenaikan tarif yang kemarin sempat terjadi ya di awal tahun itu sudah mulai terlihat dan sudah mulai terasa di sekarang ini, tercermin dari penurunan aktivitas ekonomi seperti produksi industri yang turun sekitar 0,2% dan penjualan retail yang melemah sekitar 0,9%. Dan kita juga melihat ada data pembangunan rumah baru ini menunjukkan penurunan nih ke level terendah dalam 5 tahun terakhir sekitar 1,26 juta unit pada bulan Mei 2025 kemarin. Jadi banyak sentimen-sentimen penyeret IHSG, tetapi yang paling utama saat ini mungkin lebih ke kondisi geopolitik di Timur Tengah itu sendiri. Kris, menurut Anda sejauh mana isu Amerika Serikat akan bergabung dengan Israel untuk melawan Iran terhadap kejatuhan IHSG sendiri? Oke, kalau misalnya kita lihat ya, hal ini sebenarnya ada besar kemungkinan untuk bisa terjadi, namun tetap harus wait and see ya terkait dengan US yang akan gabung ke Israel. Dan kalau kita lihat ya, tadi saya sempat ngecek dari data Bloomberg, saat ini sebenarnya US juga sedang menyiapkan rencana untuk bergabung dengan Israel dan membantu Israel untuk melakukan serangan balik kepada Iran. Dan isu US juga yang akan bergabung dengan Israel melawan Iran ini akan menjadi pemicu besar bagi gejolak pasar yang sangat negatif bagi ISG ya khususnya. Tingkat eskalasi ini ada beberapa yang akan menyebabkannya. Yang pertama, lonjakan harga minyak yang ekstrim ini bisa memicu inflasi dan beban subsidi di Indonesia. Kita lihat, kalau saya nggak salah 2 hari yang lalu itu minyak harganya melonjak sekitar 7,78 US dollar per barrel. Terus yang kedua adanya arus keluar modal besar-besaran nantinya apabila terjadi eskalasi perang ini. Dan setelah adanya pengeluaran arus keluar modal besar-besaran ini, akan terjadi penurunan tajam di IHSG karena sentimen dari investor yang sangat negatif dan ketidakpastian global saat ini yang masih bisa dibilang masih meraba-raba global saat ini sih. Ya, Pak Kris, apakah kebijakan dari The Fed juga turut menyeret IHSG ini atau seperti apa, Pak? Oke, seperti yang kita ketahui, sebenarnya hal ini bisa saja menjadi penyeret IHSG, ya. The Fed menjadi penyeret IHSG, akan tetapi tidak menjadi hal yang paling utama. Artinya tidak menjadi hal yang paling major untuk penyeret IHSG. Seperti yang kita ketahui, The Fed kan mempertahankan FFR dan menyampaikan ya pendekatan bergantung pada data, di mana juga nanti imbal hasil Treasury US ditutup relatif stabil dengan investor sebenarnya masih mengantisipasi
dua kali pemangkasan suku bunga oleh The Fed sampai dengan nanti di bulan September 2025. Dan ini sebenarnya menjadi angin segar ya, dalam kutip menjadi angin segar jangka pendek nih bagi pasar keuangan Indonesia yang bisa meredakan tekanan terhadap rupiah dan bisa mendukung arus masuk portofolio investasi di Indonesia itu sendiri. Sebaiknya harus diantisipasi oleh para investor dan trader dalam kondisi yang seperti ini, Pak. Oke, mungkin investor ini saat ini perlu berhati-hati ya terhadap instrumen yang sangat volatile dan paling utama itu adalah investor jangan panik selling ya saat ini dengan kondisi yang seperti ini karena kondisi yang seperti ini juga pernah terjadi pada bulan Januari Februari tahun awal tahun ya dan mungkin investor bisa mulai melakukan diversifikasi investasi ke yang lagi di safe haven ya, seperti emas itu kan salah satu instrumen yang safe haven mengingat pada awal tahun atau pada pertengahan tahun kemarin, pada pertengahan tahun ini juga harga emas naik karena adanya switching ke safe haven. Dan pasti utamanya kalau memang mau bermain tetap di saham, memilih saham-saham yang valuasinya cukup murah. Karena kalau misalnya kita lihat juga saham-saham di Indonesia ini saat ini dalam kondisi yang terdiskon, begitu Mbak. Jadi yang lebih memilih saham yang terdiskon tapi bisa blue chip, tapi kita juga harus lihat valuasinya seperti apa. Kalau misalnya valuasinya cukup mahal, sebaiknya tidak perlu dihindarin saham yang valuasinya mahal. Ya, baik Pak Kris, ini kan efek dari perang dagang juga tampaknya masih membayangi gejolak pasar di tanah air. Nah, kira-kira menurut analisis Anda, apa yang akan terjadi ke depan ini seperti apa? Oke, kalau misalnya kita lihat apa yang akan terjadi ke depannya, sebenarnya kita lebih wait and see ya, apa yang akan terjadi. Karena eh, besar kemungkinan itu peran dari US yang akan membuat gejolak pasar lebih dalam lagi. Sehingga kita bisa melihat apa yang terjadi nanti dari Iran ke Israel atau Israel ke Iran dan bahkan negara-negara pendukung. Karena kan kita lihat ada tadi US akan berencana untuk masuk ke Israel, akan tetapi Iran juga memiliki banyak negara backingan nih. Nah, ini bisa jadi menjadi geopolitik yang lebih besar dibandingkan pada awal tahun kemarin sebenarnya. Begitu. Jadi kalau misalnya kita mau bilang apa yang harus dilakukan, lebih ke berhati-hati terhadap aset-aset instrumen saham yang sangat volatile. Jadi lebih ke switching ke instrumen yang lebih safe haven itu sendiri. Dan pastinya jangan melakukan investasi semuanya ke saham, tapi tetap harus memiliki cash yang cukup oke juga untuk bertahan. Begitu. Baik Pak Kris, ini saham apa saja yang sebaiknya harus diwaspadai maupun yang bisa direkomendasikan bagi sahabat kabar bursa untuk perdagangan esok hari? Oke, mungkin untuk rekomendasi saham ya. Yang pertama itu ada nanti dari Indosat atau ISAT itu resistennya itu di 2190 dan di 2010 dengan TP-nya itu 2260 dan 2320. Yang kedua itu ada rekomendasi dari Ratu. Ini supportnya itu di sekitar 6550 dan resistennya itu di 7825. Dan TP-nya itu di 8075 dan sampai dengan 8800. Yang ketiga itu ada Java, itu supportnya di 1450 dengan resisten di 1600 dengan TP-nya 1655 sampai 1755. Itu mungkin untuk rekomendasi saham. Dan ketika kalau dibilang apa saham yang harus dihindari, sebenarnya saham yang harus dihindari adalah saham yang melakukan ekspor yang banyak ke US, China, ataupun ke negara-negara lainnya yang eh, memiliki sentimen untuk bisa berkonflik lebih panjang lagi. Baik, terima kasih Pak Christian untuk waktu dan analisisnya di kabar bursa hari ini. Sukses dan sehat selalu Pak. Terima kasih.